Halo Bapak Ibu semua, kembali lagi dengan Nada di video tutorial Seon Indonesia. Nah, kali ini Nada akan berbagi tutorial tentang cara untuk membuat lembar ujian. Kalau sebelumnya sudah membuat bank soal, maka selanjutnya kita buat lembar ujian ya. Bagaimana caranya? Yuk kita simak. Nah, dari halaman utama Seon Indonesia, kita klik ruang kelas. Kemudian, kita masuk ke lembar ujian. Nah, karena sebelumnya bank soal sudah diisi semua, pastikan semua sudah diisi ya bank soalnya. Jikalau sudah, baru nanti ada lembar ujian ya. Kalau offline biasanya ada kertasnya, kalau di sini berbentuk lembar ujian juga, namun online. Bagaimana? Nanti di sini akan muncul halaman untuk pengisian lembar ujian. Nah, lalu kita klik tambah untuk menambahkan lembar ujian tersebut. Lalu kita pilih mata pelajarannya, lalu deskripsinya. Lalu kita masukkan jumlah sectionnya. Maksudnya apa? Jumlah section ini contohnya biasanya Bapak Ibu membuat lembar ujian, misalnya dalam satu kertas itu ada yang PG, kemudian bagian 2-nya ada yang esai, atau bagian 3-nya ada esai panjang. Nah, ini dibagi beberapa section. Jikalau ingin PG dan esai pendek, maka ada 2 section. Begitupun selanjutnya. Misalnya kita buat 2 section. Nah, maka akan muncul pop-up seperti ini ya Bapak Ibu, untuk Bapak Ibu menyeleksi soal-soal dari bank soal untuk masuk ke lembar ujian ini. Nanti di sini ada section 1, dan juga ada section 2. Kemudian kita masukkan instruksi section 1. Ini contohnya kita buat PG, jadi instruksinya biasanya pilihlah jawaban di bawah ini yang benar. Kemudian bobot sectionnya. Nah, untuk bobot section ini perlu diperhatikan ya Bapak Ibu bahwa dalam satu lembar ujian, semua section itu berjumlah 100. Kalau Bapak Ibu ingin section pertama itu misalnya 50, maka untuk section keduanya sama ya 50. Atau misalnya Bapak Ibu ingin memasukkan section pertama 40. Artinya sisanya supaya menjadi 100, untuk section kedua harus 60. Nah, nanti kita coba klik di section 2. Nah, maka akan muncul seperti ini, total bobot section harus 100. Maka nanti kita masukkan instruksi section 2-nya. Ini misalnya esai, maka instruksinya seperti ini. Kemudian bobot section 2-nya adalah sisanya supaya dapat 100. Maka sisanya adalah 60. Kalau tadi section pertama 40, section kedua 60, maka totalnya 100. Kemudian kita pilih, kembali lagi ke section 1, kita pilih soalnya ya yang ingin kita masukkan. Nah, kita pilih kira-kira tipe soalnya apa. Nah, kita coba untuk section 1 adalah pilihan ganda. Kemudian kita scroll ke bawah, dan ini adalah soal-soal yang ada di bank soal Bapak Ibu yang sudah dimasukkan sebelumnya. Jadi pastikan kembali bahwa sebelum membuat lembar ujian, semua bank soal sudah masuk. Nah, dari bank soal tersebut kita bisa memilih beberapa soal saja untuk dimasukkan ke lembar ujian tersebut. Jadi tidak perlu semuanya. Misalnya kita mau memilih 5 soal. Nah, diceklis saja seperti ini Bapak Ibu. Jikalau sudah, yang lain tidak dipilih, misalnya kita scroll ke bawah. Nah, jangan dulu disimpan karena section kedua belum kita isi. Nah, itu untuk section pertama. Kita scroll lagi ke atas untuk section 2. Kita klik section 2. Nah, maka di sini muncul tadi bobot section 1 40, bobot section 2 60, maka 100. Nah, setelah itu kita sudah memasukkan instruksi soalnya, kemudian bobotnya, dan juga seleksi soal. Misalnya kita ingin memasukkan di sini adalah esai panjang. Atau esai pendek. Nah, setelah itu maka di sini akan muncul nomor soal dan tipenya. Misalnya kita pilih hanya ada 2 soal, misalnya ini dan ini.
Nah, Bapak Ibu, yang perlu diinformasikan bahwa untuk tipe soal pilihan ganda, itu kita tidak usah memasukkan bobot skor setiap soalnya, nanti otomatis saya menghitungkan. Namun, untuk esai itu harus dimasukkan bobot skornya ya, misalnya untuk satu soal itu skornya berbeda. Misalnya untuk esai itu ada tingkat kesulitannya dari mulai mudah, kemudian sangat mudah, ataupun sulit atau sangat sulit. Biasanya berbeda bobot skornya antara satu soal dengan soal lainnya. Maka kita di sini masukkan bobot skornya. Dan yang perlu diingatkan bahwa total bobot skor itu harus 100. Jika ini hanya ada 2 soal, misalnya kita ingin memasukkan ini sama-sama tingkat kesulitannya, maka kita tulis misalnya 50-50. Nah, maka akan muncul seperti ini, total score section ini harus 100. Kemudian berarti sisanya juga 50. Atau misalnya nomor 1 itu lebih sulit misalnya, lalu kita mengganti skornya menjadi 60 dan nomor 3 ini menjadi 40 saja. Nah, yang penting itu 100 ya jika di total. Nah, karena nanti untuk esai Bapak Ibu menginput nilai secara sendiri ya Bapak Ibu, jikalau nanti ada penginputan nilai seperti itu. Setelah itu kita scroll, jika sudah dipastikan section 1 dan section 2 selesai, maka kita masukkan simpan. Ini oke saja karena tadi totalnya sudah 100 ya. Nah, lalu masukkan durasinya, kira-kira ujian ini akan berapa menit? Nah, langsung bisa ditambahkan. Nah, maka berhasil menambahkan lembar ujian ya Bapak Ibu. Dan nanti lembar ujiannya bisa Bapak Ibu lihat di yang paling bawah. Kita scroll ke bawah. Nah, kemudian di sini muncul. Nah, di sini akan ada kode lembar ujiannya EXM, kemudian 2021 itu adalah tahun dibuat, kemudian 07 adalah bulan dibuat, 27 adalah tanggal dibuat, 1506 adalah waktu dibuatnya, dan 001 adalah kodenya. Nah, ini juga bisa dilihat loh oleh Bapak Ibu yang ingin melihat bagaimana tampilan soalnya di siswa. Kita klik tanda mata. Nah, ini adalah contoh preview tampilan ujiannya. Bapak Ibu sebagai guru bisa juga melihat tampilannya seperti apa. Ini section 1, contohnya saja kita jawab. Dan bisa juga di skip. Atau section selanjutnya. Dan misalnya ini untuk section 2, terkait esai juga bisa dijawab, dan ini hanya preview saja. Misalnya kita skip lagi. Nah, ini adalah soal-soalnya yang Bapak Ibu masukkan tadi. Jika sudah selesai melihat previewnya, maka klik selesai. Nah, ini hanya preview saja dari guru seperti itu. Nah, Bapak Ibu, sekian video tutorial kali ini mengenai pembuatan lembar ujian. Terima kasih ya, semoga bermanfaat. Jangan lupa di like, komen, dan juga subscribe ya Sains Indonesia. Sampai jumpa!